Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi mengenai jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feby Florencia Stefani Sihotang dari kelas 11 AKL 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian praktik mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur atau PAPJD. Selamat menyaksikan. Terdapat 4 jurnal khusus dalam perusahaan dagang. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang dipakai perusahaan untuk mencatat dan menyimpan informasi pembelian. Purchase jurnal paling banyak ditemukan dalam sistem akuntansi manual agar transaksi pembeliannya tidak memenuhi buku besar umum. Berikut ini adalah format jurnal pembelian berisi kolom-kolom umum yang digunakan. Yang pertama, kolom tanggal yang berisikan tanggal transaksi tersebut terjadi. Yang kedua, nomor bukti yaitu nomor faktur atau nota pembelian. Yang ketiga, keterangan, deskripsi singkat tentang transaksi yang terjadi. Yang keempat, referensi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi. Pada sisi debit, jurnal pembelian terdapat kolom pembelian ataupun kolom persediaan barang dagangan. Selanjutnya merupakan kolom serba-serbi yang berisikan kolom nama akun, referensi, dan jumlah. Sedangkan pada sisi kredit, jurnal pembelian terdapat pula kolom hutang dagang. Hanya sekian untuk jurnal pembelian. Selanjutnya kita masuk kepada jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang berisi pencatatan atau pembukuan seluruh kegiatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jurnal ini termasuk dalam jurnal khusus akuntansi karena nantinya akan dimasukkan ke dalam buku besar dan dicatat secara berkala. Berikut format kolom pada jurnal penjualan, yaitu yang pertama, tanggal, berisi tanggal terjadi transaksi. Yang kedua, nomor faktur, berisikan nota kredit atau faktur penjualan yang diberikan oleh penjual. Yang ketiga, keterangan, berisi keterangan transaksi maupun toko customer tempat melakukan transaksi. Dan yang keempat, referensi, berisikan referensi penjualan. Selanjutnya yaitu syarat, berisikan syarat yang didapat atau diberi pada saat transaksi. Pada sisi debit jurnal penjualan terdapat kolom piutang dagang, sedangkan pada sisi kredit jurnal penjualan terdapat kolom penjualan. Hanya inilah yang bisa saya jelaskan mengenai jurnal penjualan. Selanjutnya kita akan memasuki jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah catatan akuntansi yang mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau pembayaran tunai dalam suatu perusahaan. Berikut format kolom dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu yang pertama, tanggal, berisikan tanggal transaksi yang terjadi. Yang kedua, nomor bukti. Yang ketiga, keterangan, berisikan keterangan mengenai transaksi maupun tempat atau perusahaan yang ikut dalam proses terjadinya transaksi. Yang keempat, referensi. Pada sisi debit jurnal pengeluaran kas terdapat kolom pembelian, hutang dagang, dan kolom serba-serbi yang berisikan nama akun, referensi, dan jumlah. Sedangkan pada sisi kredit terdapat kolom kas dan potongan pembelian. Demikian untuk jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan memasuki jurnal penerimaan kas. 4. Jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang diterima oleh suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berikut format kolom dalam jurnal penerimaan kas, yaitu 1. Tanggal transaksi yang terjadi. 2. Nomor bukti. Yang ketiga, keterangan, berisikan keterangan mengenai transaksi yang terjadi, tempat atau perusahaan yang ikut dalam transaksi tersebut. Yang keempat, referensi. Pada sisi debit jurnal penerimaan kas terdapat kolom kas dan kolom potongan penjualan. Sedangkan pada sisi kredit terdapat kolom piutang dagang, kolom penjualan, dan kolom serba-serbi yang berisikan referensi, nama akun, dan kolom jumlah. Demikianlah untuk jurnal penerimaan. Demikian
Demikianlah sekian yang dapat saya jabarkan mengenai jurnal khusus yang terdapat pada perusahaan dagang. Dapat kita simpulkan bahwa jurnal khusus yang terdapat dalam perusahaan